Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana terkait laporan penyiksaan yang dilakukan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki. Polisi saat ini tengah menyelidiki pemberian kesaksian palsu oleh Aib dan Dede serta dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh terpidana Hadi Saputra ke Barreskrim Polri. Sementara 6 terpidana lain tidak ikut melaporkan kasus penganiayaan ini karena menjadi saksi dalam laporan tersebut. Hari ini Polda Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Informasi terkini dari Polda Jawa Barat kita tanyakan kepada Yunika Suwandi. Yunika, apakah sudah berlangsung pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana? Ya, selamat siang Windy, Rendra dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa pada hari ini kabarnya Ibtu Rudiana akan mendatangi langsung Polda Jabar, tepat saya mengabarkan saat ini terkait dengan pelaporannya yang dilemparkan kepada Deddy Mulyadi. Dan juga pemirsa, memang sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda kedatangan dari Ibtu Rudiana ke Polda Jabar, tepat saya mengabarkan saat ini. Ayahnya Eki itu kan di Satuan Res Narkoba. Ya. Ini peristiwa pidana umum yang harusnya itu reskrim. Saya maklumi kalau sebagai seorang ayah, kemudian anaknya itu mengalami katakanlah korban pembunuhan, kemudian katakanlah emosi, tapi seharusnya dia sebagai seorang polisi itu tidak boleh tidak mengerti hukum. Masyarakat melihatnya yang namanya polisi mengerti hukum. Kalaupun mengamankan ya sebagai seorang orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional, diserahkan kepada penyidik reskrim. Ya. Nah, informasinya itu kan diinterogasi sendiri, kan? Ya. Kemudian sampailah muncul menurut pengacaranya Hadi Saputra dan kawan-kawan itu, Pak Jogi itu, ya, kemudian Ibu Titin, bahkan sudah langsung dicari, DPO-nya juga sudah ditentukan, padahal belum dibuatkan laporan polisi. Nah, artinya dari pertama saja ini, ya, ini sudah melanggar prosedur, ya, tidak sesuai prosedur seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Nah, kembali, apa hubungannya dengan Peggy? Saya sebagai penasihat hukumnya Peggy, akhirnya dampaknya ini ke Peggy. Nah, saya tidak tahu itu bagaimana penyidik kok bisa menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan. Keluarga Vina meminta agar Ibtu Rudiana diperiksa. Apakah dari Peggy juga meminta hal yang sama? Oh, harus. Harus itu. Yang harus bertanggung jawab kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. Satu, Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon yang saat itu berdinas tahun 2016 pada saat kejadian Agustus 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu harus bertanggung jawab. Termasuk Pak Rudi ini harus diperiksa, ya, nanti digelar perkara khusus agar menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu. Termasuk keterangan dari Aib dan Dede yang menjadi awal dari iwal tersangka-tersangka yang ditetapkan sebagai terpidana, seperti itu. Ya, karena dalam kesaksiannya Aib itu memberikan informasi kepada Rudiana, apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. Aib ini bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut kan. Itu berarti Aib juga ya, harus diperiksa juga nanti. Makanya saya mengajukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri. Itu kan terbuka. Jadi gelar perkara khusus itu mekanisme apabila ya, kasus itu menjadi perhatian masyarakat, itu harus dilakukan gelar perkara khusus. Dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan orang yang keji, karena bunuh, harapan kami terhadap